Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penyerangan Zeus malware. Oke, next. Oke, untuk anggota kelompok kami, di sini ada Iqbal Ramdhani, Renaldi Azhar, Sally Belinda, Berliana Putri, Hanif Safwan, Muhammad Aryanta, Muhammad Dafa, dan Muhammad Afif. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh? Nah, di sini ada pengertian dari malware. Malware itu diambil dari dua kata. Yang pertama itu ada malicious, yang artinya berniat jahat, dan software yang artinya perangkat lunak. Nah, tujuan dari malware sendiri yaitu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Nah, jenis-jenis umum dari malware yang pertama, spyware, yang merupakan aplikasi yang bisa membocorkan data atau informasi perilaku atau kebiasaan user komputer. Adware merupakan sebuah perangkat lunak yang menampilkan unggahan iklan tanpa izin dan menampilkan produk pada antarmuka pengguna, program saat pengguna terhubung ke internet. Ketiga, boots akan bekerja seperti worm yang dapat menduplikasikan diri dan menginfeksi atau menyebarkan virus ke komputer. Keempat, ransom merupakan jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data. Kelima, rootkit adalah kumpulan malware yang dirancang untuk memberikan akses tidak sah ke area perangkat lunak dan menutupi keberadaannya. Dan yang terakhir, scareware adalah malware yang mencoba menakut-nakuti pengguna agar mengira perangkat mereka telah terinfeksi virus dan kemudian mendorong mereka untuk mengunduh program untuk memperbaikinya dengan cepat. Next. Oke, selanjutnya cara kerja malware. Malware biasanya diciptakan dengan tujuan merusak suatu software dan sistem operasi lewat kode atau skrip yang tidak diketahui. Jadi pihak yang menciptakan malware menyisipkan malware secara tersembunyi oleh pihak yang menciptakannya. Malware dapat melancarkan aksinya diharuskan pengguna untuk dieksekusi terlebih dahulu dan ada cara untuk memastikan program komputer yang aktif. Yaitu transmisi dari file setup dan installer, attachment pada file, dokumen viruses, aura, dan distribusi dari flash memory. Oke, selanjutnya ada Zeus malware. Jadi apa sih Zeus malware? Secara teknis, Zeus tidak disebut virus. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan diri. Tapi karena orang-orang selalu mengidentikan apapun program yang bersifat merusak sebagai virus, maka beberapa sumber menyebutnya sebagai salah satu virus dalam komputer. Nah, Zeus malware adalah bentuk perangkat lunak berbahaya yang menargetkan Microsoft Windows dan sering digunakan untuk mencuri data keuangan atau perbankan. Zeus malware juga bisa disebut Z-bot. Kenapa? Karena berasal dari keluarga botnet. Nah, Zeus ini memiliki kemampuan dikontrol secara remote dengan command and control. Seiring dengan perkembangannya waktu, Zeus malware ini sudah dilengkapi dengan kontrol panel, seperti aplikasi pada biasanya atau pada umumnya. Nah, Zeus malware juga sudah menyerang jutaan perangkat dan memunculkan sejumlah malware serupa yang dibangun dari kode-kodenya. Nah, sementara ancaman yang ditimbulkan oleh Zeus berkurang ketika penciptanya konon pensiun pada tahun 2010. Tetapi, beberapa varian muncul ketika kode sumber menjadi publik, sehingga membuat malware khusus ini relevan dan berbahaya. Next. Oke, berikutnya itu cara kerja dari Zeus malware. Nah, untuk cara kerja sendiri ada dua cara. Yang pertama melalui spam chat atau spam message ya. Nah, Zeus malware dapat masuk melalui email yang berisikan link. Nah, dengan link-link tersebut, setelah pengguna setelah mereka mengklik tautan di email atau pesan, mereka diarahkan ke situs web yang secara otomatis menginstal malware. Nah, karena malware mahir mencuri kredensial login, terkadang dapat dikonfigurasi untuk mencuri kredensial email dan media sosial yang memungkinkan botnet mengirim pesan spam dari sumber terpercaya dan memperluas jangkauannya. Oke, yang kedua ada drive-by download. Biasanya hacker memasukkan malicious code pada website terpercaya
Dan biasanya juga malware tersebut akan terinstall sendirinya atau bisa tidak sengaja terinstall oleh user di komputernya. Next. Berikutnya adalah cara-cara untuk kita menghindari Zeus malware. Di antaranya adalah 1. Selalu cek website yang kita kunjungi. 2. Tidak melakukan pengeklikan link dengan sembarang. 3. Menghindari situs yang tidak jelas dan rawan. 4. Selalu menggunakan antivirus dan selalu mengupdate database virus. 5. Selalu menggunakan two-factor authentication. 6. Selalu memakai versi OS yang terbaru. Next. Oke, masuk ke bagian conclusion. Jadi pada conclusion pada pertemuan ini, maka secara umum malware itu adalah sebuah software yang bertujuan itu untuk mencuri dan merusak data dari si user. Nah, sama halnya yang dilakukan oleh Zeus malware ini sendiri, yang dimana Zeus malware ini itu bekerja apabila tereksekusi, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Zeus malware ini sangat berbahaya karena Zeus malware ini bisa running di Windows, macOS, Linux, atau smartphone yang kita sekarang gunakan. Jadi, pada dasarnya, ketika kita ingin menggunakan sebuah internet, maka kita harus berhati-hati dan kita harus tahu resiko apa saja yang kita harus hadapi dalam kita berinternet. Oke, mungkin sekian untuk presentasi Zeus malware. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.